Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dan juga teman-teman saya. Di sini kami akan meliput mengenai gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di bidang kuliner di SMA Negeri 1 Jepara. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Jepara. Pada pembukaan kegiatan berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang digelar SMA Negeri 1 Jepara, pejabat atau PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta mengatakan, sekolah saat ini menjadi penggerak dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Pada Kamis 8 Desember 2022, PJ Bupati Jepara mengatakan bahwa salah satu hal yang membedakan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya kegiatan berbasis P5. Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMA Negeri 1 Jepara dibuka oleh penjabat atau PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta pada Kamis 8 Desember 2022. Tema yang diusung dalam P5 kali ini bertajuk menyemai kearifan lokal memetik bunga zaman dan dilaksanakan di aula dan juga sekitar aula SMA Negeri 1 Jepara. Kuliner adalah salah satu bidang yang turut meramaikan gelar karya ini. Siswa-siswi kelas 10 berkreasi dan berinovasi untuk membuat seputar makanan khas Jepara. Gelar karya ini bertujuan untuk mengenalkan kuliner tradisional khas Jepara dengan inovasi terbaru, supaya tetap dikenal dan dilestarikan terutama bagi para generasi muda. Para siswa-siswi kelas 10 yang memilih bidang kuliner merancang inovasi terbaru untuk membuat makanan khas Jepara dengan inovasi-inovasi yang beragam yang mereka cari melalui internet, website, dan lain-lainnya. Mereka berinovasi dengan memanfaatkan kearifan lokal. Banyak sekali makanan-makanan yang mereka buat terbuat dari bahan yang unik dan jarang dipakai untuk membuat itu. Bahkan PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta menyempatkan diri untuk berkeliling melihat stand kuliner hasil kreativitas siswa-siswi SMA 1 Jepara. Ada banyak sekali stand-stand kuliner pada gelar karya P5 ini. Total ada 34 stand kuliner di sepanjang jalan depan aula. Produk kuliner ini bukan hanya dipamerkan, namun juga dijual. Kuliner yang dipamerkan dan dijual dibuat dengan kreativitas para siswa-siswi. Mereka menyajikan hidangan-hidangan tradisional menjadi lebih menarik dan terkesan lebih modern dengan inovasi yang sudah mereka buat. Ada banyak sekali makanan tradisional dengan bahan yang unik yang sudah dibuat oleh para siswa-siswa SMA 1 Jepara, salah satunya dinding jantung pisang yang dibuat menjadi keripik. Produk ini terinspirasi dari kekayaan tanaman pisang yang berada di Jepara, terutama di pelosok desa. Konten budaya menjadi garusan dan kebanggaan bagi kami yang tidak kalah saing dengan produk luar yang ada di pasaran. Bila diperhatikan, daerah Jepara mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Salah satunya adalah pohon pisang, di mana pohon pisang tersebut terdapat jantung yang jarang digunakan oleh masyarakat. Maka pilihan jantung pisang menjadi keripik jantung pisang rasa dendeng menjadi menantang kami untuk melakukan inovasi. Upaya memanfaatkan jantung pisang menjadi makanan lezat dan bernilai komersial ini selain untuk memanfaatkan bahan yang jarang terpakai, juga karena rasa cinta kami yang kepada tradisi budaya Jepara, sehingga kami ingin membuat makanan yang menjadi sajian yang menarik dengan menginovasi jantung pisang menjadi keripik rasa dendeng. Dalam membuat keripik dendeng jantung pisang ini membutuhkan bahan-bahan berupa jantung pisang, bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, daun jeruk, ayam jawa, tepung terigu, tepung pisang. Untuk cara pembuatannya ini hanya dengan mengambil isi dari jantung pisang kemudian dibersihkan. Setelah itu dipotong menjadi bagian-bagian kecil, lalu direbus menggunakan air garam hingga matang. Selanjutnya disaring agar kadar air di dalam jantung pisang berkurang, kemudian ditumbuk hingga halus. Selanjutnya dicampur dengan rempah-rempah dan tepung terigu serta tepung yang terbuat dari buah pisang murni. Pipihkan adonan tersebut hingga tipis lalu panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah dipanggang, goreng keripik tersebut. Teknik yang digunakan dalam pembuatan keripik dendeng jantung pisang adalah kombinasi dari proses curing dan pengeringan. Proses curing yaitu proses pembumbuan dengan tujuan memperbaiki warna, rasa, aroma, dan tekstur dari jantung pisang. Ukurannya yang dipakai pada keripik dendeng jantung pisang adalah ukuran persegi abstrak serta kemasannya berbentuk tabung yang mempunyai ukuran 600 ml. Produk dendeng keripik jantung pisang dinamakan jasang. Produk ini jarang dijumpai di pasaran atau dijual bebas. Tujuan dari pembuatan keripik jasang adalah untuk meningkatkan nilai guna, nilai ekonomis, dan memanfaatkan bahan baku jantung pisang yang jarang digunakan dan didapatkan juga oleh seorang vegetarian. Harapan kami dapat menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap produk keripik jasang lokal yang sejatinya tidak kalah saing dengan produk luar.
Produk kuliner tersebut selain dipamerkan dan dijual secara langsung di SMA 1 Jepara, juga dipamerkan dan dijual secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Para siswa-siswi membuka pemesanan sebelum gelar karya dimulai. Bukan hanya siswa-siswi SMA Negeri 1 Jepara saja yang dapat membeli, tetapi semua orang dapat membeli produk tersebut. Para siswa-siswi SMA 1 Negeri 1 Jepara juga memanfaatkan GO digital untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Produk kuliner ini disajikan dengan penampilan yang sangat menarik. Selain dari segi penampilan yang menarik juga, tentunya dari segi rasa juga enak. Bahkan produk kuliner ini sangat banyak peminatnya hingga terjual habis. Acara gelar karya Project P5 ini dihadiri oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Jepara, wali murid dari kelas 10 dan tamu istimewa yaitu PJ Bupati Kabupaten Jepara Edi Supriyanta yang juga membuka acara dari gelar karya Kapolres Jepara AKBP Warsono, Dadim 0719 Jepara, Muhammad Husnur Rafiq, Ketua Capdin Wilayah 2, Ketua IKA, pengurus komite dan wali murid kelas 10. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini menjadi bekal penting untuk para siswa-siswi SMA Negeri 1 Jepara, khususnya bagi siswa-siswi yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga bisa langsung memasuki dunia kerja. Akan tetapi, dirinya berpesan agar di tengah kemajuan teknologi informasi, para siswa harus tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal. Saya Jessica Tritania. Saya Muhammad Azizia. Saya Sabir Fazil Lala Ibisira. Saya Bimo Maula Syihab. Saya Raina Witi Syafira. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih.